Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Ilham. Nah, di depan gue udah ada patrol 573. Punya temen gue namanya Rian. Nanti gue sertain link buat IG sama Facebooknya dia kalau kalian mau kepo sama sepeda dia dan lain-lain, karena dia nggak cuma punya satu sepeda ya, dia punya beberapa sepeda yang lain. Nah, ini dia lagi bawa Patrol 573. Ini all mountain, sering dia pakai buat main di Nura, di RA, bahkan sampai ke Gunung Pinang dan lain-lain. Nah, ini keren nih, gue suka banget karena yang patrol ini setahu gue livery yang ini tuh yang Kepler isunya. Jadi tim-tim patrol yang buat di race gitu, dia warnanya ini nih, yang biru oranye ini nih, kayak signature-nya dia gitu. Keren banget, gue suka banget karena yang stand out cuman frame-nya aja, yang lainnya tuh semuanya hitam. Nah, parts apa aja nih? Walaupun semua hitam, tapi bukan berarti parts-nya parts biasa ya. Nanti kita lihat nih, kita bahas satu-satu nih. Mulai dari mana dulu? Di kokpit dulu aja ya. Nah, kita lihat dia handlebar pakai NTT, panjangnya 780, ya MTB semua gitu ya, lebar-lebar banget. Plus stemnya juga sama NTT. Terus ada ini capnya dari wrist, berikut sama headsetnya. Dia tapered ya, jadi yang model atasnya tuh lebih kecil daripada bearing yang bawahnya. Tuh, terus buat shifternya pakai Shimano Deore M6000. Ini 3 kali 10 speed ya. Terus remnya pakai Deore XT. Ya udah hidrolik lah pastinya. Dia ada adjusternya juga di sini, lucu adjusternya. Sama ini buat ini nanti gue jelasin nanti ya. Oke, itu dari kokpitnya. Kabel-kabel standar semua bawaan. Nah, buat shocknya dia pakai Rockshox Reba. Ini Traveler 150 dan udah TA ya. Dia true axle, bukan quick release lagi. TA-nya TA15. Nah, buat brake setnya masih sama kayak tadi lah, XT, Deore XT. Terus ini gue sukanya modelnya XT itu nih, kalian bisa lihat disknya itu dia floating ya, jadi kayak model-model motor balap dia di sini sama ini tuh misah. Nah, dia ada yang ini kayak modelnya kayak plastik tebel gitu, gue nggak tahu bahan pastinya apa. Nah, ini baru disknya, gunanya apa? Jadi itu buat ngelepas panas. Kalau di disk yang motor itu kan kayak floating gitu kan. Nah, ini Shimano dia bilangnya namanya tuh ice tag. Nah, itu sama sih, maksudnya kayak buat mengurangi panas lah intinya. Nah, terus dia pakai velgnya dari E13, ini 27,5 ya. Sama bannya Maxxis. Ini DHF ya. Nah, Maxxis DHF. Ini buat downhill ukurannya 27,5 kali 230. Tebel banget, tapi buat di traction pole sih gripnya. Oke, lanjut ke tengah. Nah, ini karena dia full sus, jadi tengahnya ada shock, dia pakai Rockshox Monarch ya, yang RL. Jadi ada locknya. Tuh, bisa di lock, bisa dirilis. Jadi bisa kaku, bisa stiff, bisa ini lagi. Dan dia udah R ya, jadi empuk sih. Oh. Nah, buat seatnya dia pakai Ricci. Gue seneng banget nih yang model-model yang tipis-tipis kayak gini nih. Cuman kerennya ya, kalau AM itu kan nggak kayak downhill. Kalau downhill kan dia full turun dan jalannya cenderung nggak rata. Jadi biasanya downhill tuh nggak begitu butuh ya yang kayak jok-jok yang tebel. Bahkan rata-rata ada yang pakai yang model-model kayak Tioga Spider gitu kan, tuh bahkan nggak ada busanya. Karena ya memang mereka nggak duduk. Buat nurunin gunung gitu kan biasanya kan setengah jongkok bahkan berdiri. Nah, kalau AM kan kadang-kadang dia harus ada obstacle yang nggak kayak downhill. Jadi nih gue suka banget yang kayak gini nih, yang tipis-tipis tapi masih busanya masih ya empuk lah, mulai kayak road bike gitu. Terus nih
seatpostnya pakai KS Kensok. Wah, gue lupa lagi nanya nih ukurannya berapa ya. Dan dia udah tadi ya, nih masuknya kayak tadi nih yang remote ini nih. Nih, jadi remote ini buat naik turunin si sok, kain soknya ini nih. Jadi seatpostnya bisa naik turun. Tuh, terus ke bawah. Nah, ini cranknya triple. Biasanya kan kalau AM kan pakainya double ya. Ini triple nih. Jadi dia Deore, Shimano Deore. Ini serinya M6000. Dia buat matanya itu 2240. Jadi ya kecil sih, ya MTB ya. Termasuk sama FD-nya. FD-nya Deore juga. Nah, dia brace on tuh. Dia langsung nempel sama frame-nya. Jadi ada dudukannya. Plus pakai pedalnya United Rock. Nih nggak clit ya, tapi full bearing. Terus dia tapaknya lebar. Jadi buat AM sih ini walaupun nggak clit tapi gripnya enak sih. Tuh, terus mulai masuk ke belakang. Nah, di sini wah gede banget nih ya, karena masih butuh buat nanjak sih. Ini mereknya Sunrise 1142. Dia 10 speed, gede banget. Modelnya kayak kalau dilihat jauh-jauh tuh kayak model seram hijau gitu ya, keren. Nah, rantainya pakai YBN. Terus ini RD-nya pakai Deore juga sama M6000. Nah, dia di sini ada fitur lock. Tuh lihat, ada yang tulisan on sama off. Nah, ini kalau posisi ini posisi off ya. Jadi kalau dia off, tuh ini bisa ngayun. Nah, kalau kita lock, klik, dia keras tuh, nggak bisa turun. Nah, gunanya buat apa? Di MTB itu berguna banget, khususnya yang jalannya nggak rata kayak all mountain atau downhill ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi nurunin gunung atau di jalan nggak rata gitu, dia kan cenderung gerusak-gerusuk gitu kan. Nah, ini kan bisa ngayun-ngayun. Biasanya kalau pas kita sambil goes, nih depan lepas. Jadi bahaya kan, tiba-tiba kita lagi goes gitu, terus tiba-tiba rantai lepas atau makan ngunci. Apalagi kita nggak pakai yang kayak model gini kan, dia biasa ada bass guard. Bass guard itu gunanya buat biar rantainya tetap di ini, sama ada tensioner biasanya. Nah, ini nggak pakai. Nah, penggunaan RD ini berguna banget buat kayak gitu. Jadi pas kita kalau di track dikunci, dia nggak akan ngempleh. Jadi rantai, dengan harapan rantainya nggak akan lepas pas dia busak-busuk gitu. Nah, ini berguna banget nih. Ini emang khusus buat MTB tuh berguna banget. Sama, terus peleknya juga sama E13 pakainya. Oh, yang belakang nih DHF juga nih. Nah, for info guys, jadi Minion khusus di seri Minion DH ini, si Maxxis ini sebenarnya ngeluarinnya depan belakang tuh beda. Jadi yang buat di depan itu Minion DHF, which is downhill front. Yang di belakang tuh DHR sebenarnya, downhill rear buat yang belakang. Bedanya apa? Nih, dia kalau misalkan yang DHF ini kan rata nih. Nah, kalau yang si DHR-nya itu dia ada garis bolong. Nanti mungkin gue kasih lihat cuplikannya dari gambarnya, gue kasih. Nah, itu mungkin gunanya karena dibuat ban belakang, jadi biar ada lebih grip kali ya. Nah, itu, tapi ini depan belakang pakainya DHF dua-duanya. Ya nggak apa-apa juga sih, kayak sepeda gue pun juga buat trek pakainya depan belakang sama gitu. Buat rem sama juga belakang. Oh iya, gue lupa lagi hubnya. Ini pakainya hubnya United, dia udah TA juga ya, kita lihat. Gurih banget jangkreknya. Nah, yang depan beda nih, depan pakainya NTT tuh, kalian bisa lihat. True Axle juga sama TA juga. Wah, kalau dilihat dari spek sih udah RTR banget, ready to race banget ini. Udah pol sih, apalagi mau diganti kalau udah spek kayak gini kan. Nah, itu buat sepeda Rian. Thank you Rian yang udah minjemin sepedanya buat gua review. Nah, next apalagi nih guys yang kalian mau gua review apalagi nih? Kemarin kan gua udah review RC tuh, RC-nya Bang Adit. Terus ini sepeda teman gue, Rian. Apalagi kira-kira yang mau gue review, tulis di komen ya. Oke, kalau kalian suka sama format video kayak gini, karena nih 2 kali nih gue nggak syuting di studio, gue syuting di luar. Jadi kalau kalian suka sama format video kayak gini,
komen di bawah. Kalau ada masukan silahkan juga komentar di bawah. Terima kasih atas masukannya. Thanks for watching juga guys. I'll see you next time. Bye.